Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Karensya Fauzi dengan NIM 2414201085. Saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia, jurusan Ilmu Keperawatan, Prodi S1 Keperawatan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teori keperawatan menurut Virginia Henderson untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan dosen pengampu Nurse Hani Moko Ringban Eskep Mkep. Pada saat ini kita masuk dalam model keperawatan menurut Virginia Henderson. Virginia Henderson adalah ahli teori keperawatan yang telah memberi pengaruh besar pada keperawatan sebagai profesi yang mendunia. Ia membuat model konseptualnya pada awal 1960-an ketika profesi keperawatan mulai mencari identitasnya sendiri. Pada saat ini, ia menulis pada 1960-an, ia dipengaruhi oleh aspek negatif dan positif dari praktik keperawatan pada masa itu. Hal tersebut mencakup otoritarian dan struktur hierarki di rumah sakit. Fakta bahwa mempertahankan kontak pribadi dengan pasien merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan pada masa itu. Adanya keanekaragaman pengalaman yang ia miliki selama karir keperawatannya di Amerika Serikat di berbagai bidang layanan kesehatan. Berikut adalah penjelasan mengenai 14 kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson. Yang pertama adalah bernapas dengan baik. Kebutuhan ini mencakup kemampuan untuk bernapas dengan lancar dan tanpa kesulitan. Ini termasuk mempertahankan pola pernafasan yang efektif, baik dalam situasi normal maupun saat terjadi gangguan kesehatan seperti penyakit pernapasan. Yang kedua adalah makan dan minum untuk pemeliharaan tubuh. Manusia perlu asupan makanan dan minuman yang cukup untuk mempertahankan fungsi tubuh dari kesehatan. Perawat bertanggung jawab untuk memastikan pasien mendapatkan nutrisi yang tepat, baik melalui pemberian makanan langsung, bantuan saat makan, atau melalui pengawasan terhadap pola makan pasien. Yang ketiga, pengeluaran limbah tubuh. Kebutuhan ini berhubungan dengan kemampuan untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh seperti urin, feses, dan keringat. Gangguan dalam pengeluaran limbah tubuh, misalnya sembelit atau kesulitan buang air kecil, dapat mempengaruhi kesehatan secara signifikan. Yang keempat, gerakan dan posisi tubuh. Aktivitas fisik, baik dalam bentuk gerakan tubuh sehari-hari atau latihan fisik, penting untuk menjaga kelenturan dan kekuatan tubuh. Perawat membantu pasien dalam mempertahankan mobilitas atau mengatur posisi tubuh yang nyaman, terutama jika pasien mengalami keterbatasan fisik. Yang kelima, tidur dan istirahat. Tidur yang cukup sangat penting untuk pemulihan fisik dan mental. Perawat membantu pasien dalam menciptakan kondisi yang mendukung tidur yang nyenyak dan istirahat yang optimal. Yang keenam, mempertahankan suhu tubuh dalam rentan normal. Tubuh manusia harus dapat mempertahankan suhu yang stabil agar proses metabolisme dapat berjalan dengan baik. Kondisi lingkungan yang tidak nyaman atau gangguan kesehatan dapat mempengaruhi suhu tubuh, sehingga perawat harus memantau dan membantu pasien untuk menjaga suhu tubuh agar tetap dalam rentan yang normal. Yang ketujuh adalah kebersihan tubuh dan perawatan diri. Kebutuhan ini berkaitan dengan menjaga kebersihan tubuh secara keseluruhan, termasuk mandi, perawatan kulit, perawatan rambut, serta menjaga kebersihan mulut dan gigi. Yang kedelapan, menghindari bahaya terhadap tubuh dan kesehatan. Setiap individu memiliki kebutuhan untuk melindungi tubuh dari potensi bahaya, baik itu dari cedera fisik, infeksi, atau paparan lingkungan yang berbahaya. Perawat berperan dalam membantu pasien menghindari risiko yang dapat merugikan kesehatan, seperti dengan mengedukasi pasien tentang pola hidup sehat atau langkah-langkah pencegahan tertentu. Yang kesembilan adalah berkomunikasi dengan orang lain untuk memberikan dan menerima informasi. Komunikasi adalah salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting. Kemampuan untuk berkomunikasi memungkinkan individu untuk menjalin hubungan dengan orang lain dan mendapatkan informasi yang diperlukan secara perawatan dan kesejahteraan.
Yang ke-10, meningkatkan diri secara spiritual dan emosional. Setiap individu memiliki kebutuhan khusus untuk memenuhi aspek spiritual dan emosional dalam hidup mereka. Yang ke-11, beraktivitas secara sosial. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Yang ke-12 yaitu berpakaian. Kebutuhan untuk berpakaian mencakup pemilihan pakaian yang sesuai dengan cuaca dan situasi, serta kemampuan untuk merawat diri dalam hal berpakaian. Bagi pasien yang sakit atau mengalami gangguan fisik, perawat dapat membantu dalam pemilihan pakaian yang nyaman dan memadai. Yang ke-13, mempertahankan keseimbangan antara aktivitas dan istirahat. Keseimbangan antara aktivitas fisik dan waktu istirahat yang cukup penting untuk menjaga emosi tubuh dan kesehatan mental. Perawat membantu pasien untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara kedua hal ini, terutama bagi mereka yang sedang berada dalam proses pemulihan. Yang ke-14, meningkatkan kemampuan belajar. Kebutuhan ini berkaitan dengan kemampuan untuk belajar dan memperoleh informasi baru untuk pengembangan diri. Sekian video saya pada kali ini tentang teori keperawatan menurut Virginia Henderson. Jika ada teman-teman yang masih bingung untuk memilih kampus di mana, dapatkan pendidikan yang baik dengan bergabung di kampus kami. Persiapkan diri untuk mewujudkan masa depan yang cemerlang dan sesuai dengan harapan. Bergabunglah bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. See you!